Papua, daerah yang tidak pernah lepas dari konflik. Kasus penembakan di bumi Papua terus berlangsung dan seakan tak mengenal kata akhir. Oktober lalu, Kongres ketiga Papua di Padang Bulan, AB Pura Papua, diwarnai tewasnya 3 orang peserta Kongres. Kongres berlangsung ricuh setelah dikibarkannya bendera bintang kejora, simbol gerakan separatis organisasi Papua Merdeka. Dalam bulan Oktober 2011 saja tercatat 14 orang meninggal dunia, termasuk Kapolsek Mulia AKP Domingus Octavianus Awes yang ditembak oleh 2 orang tak dikenal pada tanggal 24 Oktober lalu. Belum lagi konflik yang ditimbulkan bersamaan dengan didirikannya PT Tambang Freeport Indonesia, sebuah perusahaan tambang emas dan tembaga milik Amerika yang terletak di Timika, Papua. Eksplorasi kekayaan alam di bumi Papua oleh PT Freeport sayangnya tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Papua itu sendiri. Berbagai peristiwa yang mengancam keamanan juga kerap terjadi di sini. Aksi-aksi protes pun banyak bermunculan. Untuk meredam aksi protes, pengamanan Freeport juga melibatkan TNI dan Polri. Tercatat sejak tahun 2001 hingga 2010, polisi dan TNI diduga menerima uang total sebesar $79,1 juta PT Freeport sebagai dana keamanan. Bahwa TNI atau Mabes TNI tidak pernah menerima dana itu, ya. Memang untuk jaga Freeport kita memberi bantuan juga sesuai dengan Undang-Undang 34 tadi, dan juga ada Kepresnya itu mengatakan objek vital itu semua dijaga oleh polisi, ya. Nah, polisi bisa meminta bantuan perkuatan kepada kita kirimkan. Nah, untuk jaga di sana itu kita berikan perkuatan. Kami Polri dalam hal ini kita konsekuen supaya amanat hukum. Kita siap untuk jauhi masalah itu. Kemudian juga kita siap transparan dan juga siap mempertanggungjawabkan kalau memang ada penyimpangan. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang diberlakukan sejak tahun 2001 awalnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Namun, setelah 10 tahun berjalan, Otsus dinilai belum berhasil memberikan perubahan bagi Papua. NKRI memang harga mati. Namun, bagai menyiasati bola es yang terus menggelinding jika pemerintah tidak mengambil tindakan cepat dan tegas menyelesaikan konflik multidimensi di Papua? Bukan tidak mungkin bumi burung cendrawasih ini lepas dari Papua. Pemirsa, kita ketemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Banyak sekali persoalan di tanah air. Sampai pekan-pekan ini ada diskusi tentang remisi, ada lagi debat apakah tipikor perlu dibekukan atau tidak, dan kita mau melupakan sejenak soal korupsi yang tidak habis-habisnya. Kita melihat ujung timur dari wilayah Indonesia yaitu Papua yang pekan-pekan ini bergolak. Kalau kemelut di Papua ini tidak bisa dicarikan jalan keluarnya, saya khawatir akan menjadi semraut. Karena sekarang saja di sana ada berbagai masalah yang seolah-olah tumpang tindih, walaupun sebenarnya berdiri sendiri-sendiri. Ada soal upah di Freeport yang menyebabkan pertentangan antara karyawan dan manajemen. Ada soal penembakan di jalur jalan menuju Timika yang sampai sekarang juga berlangsung terus dan tidak jelas siapa pelaku dan siapa yang berbuat. Dan ditambah lagi dengan insiden ketika Kongres Rakyat Papua, aparat menyerbu dan kemudian ada korban tewas dari kalangan yang Kongres. Belum lagi masalah Otsusda yang dipersoalkan sekian triliun. Rakyat Papua tetap sampai hari ini melarat, jauh dari fasilitas kesehatan
apalagi pendidikan, infrastruktur pun belum juga terbangun. Ditambah lagi dengan berbagai masalah-masalah lain, termasuk soal dana dari Freeport kepada aparat, yang juga menjadi topik seolah-olah itu yang lebih penting. Padahal yang lebih penting itu bagaimana nasib rakyat Papua. Malam ini berbagai tokoh yang cukup tahu hadir di ruangan ini dan mudah-mudahan memberikan kepada kita pencerahan apa sesungguhnya yang terjadi di tanah Papua. Saya akan mulai dengan tamu khusus malam ini, yaitu Bapak bekas Wakil Presiden Pak Yusuf Kala. Beliau ini terkenal tukang selesaikan masalah, jadi problem solver. Yang saya dan beliau juga berapa kali turun tangan ke Papua waktu menjabat Wakil Presiden. Saya ingin dari Bapak, apa sesungguhnya yang terjadi sekarang? Bagaimana tumpang tindihnya persoalan ini? Yang bagi orang di Jakarta seolah-olah ini satu kesatuan saja. Mudah-mudahan dari Bapak kita dapat pencerahan. Ya, terima kasih Bung Karni dan saudara-saudara sekalian. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama dulu. Ada suatu sepanjang pandangan yang sama dulu, baru kita berbicara masalah-masalahnya. Kalau tadi dikatakan bukan ini masalah yang terjadi sekarang, kita tahu betul bahwa masalah terjadi sekarang dua hal yang sangat berbeda. Walaupun pada saat yang bersamaan, sehingga seakan-akan dianggap itu bahagian. Kalau di Timika kita tahu semua bahwa itu masalah hubungan industri, hubungan antara majikan dengan buruh. Tapi juga tidak lepas dari satu masalah yang sama, keadilan. Bahwa kenapa buruh di Papua mendapat berapa $2, tapi di tempat lain berburu yang sama, produksi yang sama, mendapat $9. Jadi itu intinya masalah keadilan juga. Tapi keadilannya antara buruh dan karyawan. Kemudian kita tahu semua ada penembakan isu lain lagi. Apa sebabnya itu? Tentu kita lihat. Kalau yang di Jayapura tentu kita tahu semua. Itu masalah kongres yang kemudian memutuskan sesuatu yang oleh aparat tentu dianggap proklamasi. Tentu dalam hal ini ada pelanggar hukum. Bahwa kemudian terjadi masalah kemudian tentu kita harus kaji apa sebabnya terjadi masalah konflik itu di tempat itu yang sebenarnya tidak perlu terjadi kan. Tapi secara umum setiap konflik pasti ada masalah pokoknya, yaitu ketidakpercayaan satu sama lain. Kenapa selama ini seakan-akan ada tidak kepercayaan antara teman-teman di Papua, masyarakat Papua dengan pemerintah pusat atau daerah, dua-duanya. Pemerintah itu terdiri pusat dan daerah. Yang pertama perlu kita sama-sama perbaiki jalan berpikir. Dahulu, mungkin sebagian besar sekarang juga ada tanggapan di Papua bahwa pusat mengambil terlalu banyak di harta Papua dan kemudian membayarnya sedikit. Mengembalikan sedikit. Itu. Katakanlah kalau yang berbicara kasar, katakanlah pusat merampok Papua, katakanlah begitu dulu-dulu. Saya yakin ini tentu ada pikiran itu, tapi saya ingin jelaskan dulu. Itu mungkin dulu terjadi. Sekarang sama sekali tidak terjadi. Pernah saya gambarkan di Papua, ada Pak Bas waktu itu, waktu rapat seluruh gubernur dan bupati. Pendapatan terbesar Papua itu Freeport. Ada teman dari Freeport di sini tadi ya. Ya. Seluruh royalties, pajak dan seluruh yang di-store Freeport ke pusat itu 18 triliun pada tahun yang lalu. Cukup besar tentu. 1,8 atau 1,9 billion US dollar. Tetapi yang dikembalikan ke Papua dalam bentuk transfer APBN, DAU, DAK, OTSUS dan sebagainya itu 30 triliun. Artinya lebih besar. Sekarang ini
pusat mensubsidi Papua luar biasa besarnya. Itu 12 triliun per tahun. Luar biasa besarnya. Secara perbandingan, saya ingin katakan, APBN untuk penduduk di Jawa per kapita itu hanya kira-kira 1,5 juta per orang per tahun. Di luar Jawa, Sulawesi, Sumatera 2 juta per tahun. Katakanlah kalau penduduknya Jawa Barat 40, APBN seluruh transfernya kira-kira 60 juta triliun. Di Aceh 6 juta per orang. Di Papua 10 juta per orang, lebih malah. Artinya satu orang di Papua transfernya 10 juta. Kalau 5 orang sekeluarga itu 50 juta. Dirata-ratakan. Walaupun kita tahu membangun Papua itu memang lebih mahal dibanding Jawa. Karena luas daerahnya, membangunnya. Tetapi sudah luar biasa. Jadi jangan ada lagi berpikir teman-teman masyarakat, mungkin masyarakat biasa, bahwa pemerintah pusat merampok atau mengambil harta di Papua. Tidak satu sen pun sekarang ini. Semuanya dikembalikan lebih banyak daripada mungkin sebelum Otsus ya, tapi sekarang sama sekali tidak. Jadi harusnya daerah lain yang berontak. Mestinya, hanya merasa tidak fair. Itu kenyataan pertama. Kenyataan kedua ialah masih banyak di antara kita di Jakarta di pusat yang menganggap bahwa ada separatis di Papua. Semua orang. Ini juga saya katakan tidak benar. Bahwa ada pikiran ketidakpuasan terjadi. Sekarang persoalannya, kenapa itu masih timbul di Papua pada saat. Jadi sering minta kita dialog. Dialog penting. Tidak ada suatu penyelesaian yang aman selain dialog. Tapi dialog itu nanti ujung-ujungnya itu kompromi kan. Tapi jangan lupa, dialog bukan hanya sekarang. Terjadi sejak zamannya Pak Harto, terjadi zamannya Habibie, terjadi zamannya Gus Dur, kemudian terakhir Pak Jamal Megawati. Dari dialog itulah menghasilkan Undang-Undang Nomor 21 Otsus itu. Yang sebenarnya telah memberikan begitu banyak kesempatan, apakah politik, sosial, ekonomi, ke Papua. Sehingga saya bilang, namanya kompromi, dialog, hampir-hampir tidak ada lagi ruang untuk take and give lagi. Hampir-hampir tidak ada ruang lagi untuk memberikan sesuatu tambahan ke Papua. Karena politik sudah, ekonomi sudah, sosial sudah. Contohnya gini. Kita tahu semua. Orang Bugis bisa jadi gubernur di Jawa. Orang Jawa bisa gubernur di Bugis secara hukum. Orang Papua juga bisa gubernur di Jawa secara hukum. Tapi terpilihnya soal kedua kan. Tapi orang Jawa, orang Bugis tidak bisa gubernur di Papua atau bupati. Karena itulah inti antara lain keistimewaan itu. Jadi sebenarnya Undang-Undang Otsus itu sudah demikian ruangnya luas sekali. Telah ditentukan oleh undang-undang. Permasalahannya sekarang kenapa harapan untuk lebih baik dan kesejahteraan itu tidak dicapai sehingga ada masalah-masalah. Masalah selalu timbul kalau harapan dan kesejahteraan tidak tercapai. Ya. Akibat otopsi tentu masyarakat menginginkan suatu tingkat kehidupan yang lebih baik. Tentu kehidupan yang baik itu terdiri dua hal. Bersaingnya anggaran, pemakaian anggaran yang tepat, dan kedua, produktivitas dari masyarakat. Nah, inilah sebenarnya masalah di sini. Jadi, anggaran sudah besar, kewenangan politik besar, kewenangan sosial besar. Tapi kenapa itu tidak sampai betul ke masyarakat? Kemana uang itu? Ya tentu ini hanya bisa diketahui secara bersama. Jadi ini tanggung jawab bersama sudah, pusat dan daerah. Karena ada yang bertanya kemarin, Pak ini terlalu cepat diberikan. Enggak juga. Kalau tidak diberikan kewenangan itu, Anda mengatakan telat. Jadi kewenangan telah diberikan, tapi dibutuhkan sebenarnya tetap suatu pendampingan secara nasional bersama-sama
agar masyarakat bekerja dengan betul dan dana diperlukan dengan betul. Yang saya katakan tadi itu 10 juta per orang per kepala. Saya pernah ngomong di Papua, bupati semuanya. Saya bilang begini, kalau sekiranya uang kita bagi rata saja, satu keluarga dapat 50 juta langsung masyarakat Papua langsung makmur kok. Atau kebutuhan teman-teman di Papua tidak sebesar ada di Jawa ini. Tapi karena kebutuhan yang juga rendah itu menyebabkan produktivitas rendah. Saya katakan dulu sama Pak Bas waktu kita ngomong-ngomong, Pak Bas, kenapa orang Bugis yang ada di situ kerjanya kayak apa? Keras sekali. Kenapa? Karena kebutuhannya orang Bugis banyak. Setelah dewasa ingin kawin, setelah kawin ingin punya rumah, saya punya rumah ingin punya mobil, saya punya mobil ingin naik haji mau kawin lagi biasanya berputar itu kan. Nah sekarang karena itu teman di Papua harus tingkat kebutuhannya juga ada. Supaya produktivitas ada. Karena berbeda itu. Jadi jangan dipikir uang itu hanya dikonsumsi semata. Kalau pikiran bahwa uang konsumsi untuk dikonsumtif, tidak akan akhirnya. Harus menjadi lebih produktif. Jadi penyelenggaraan Papua sebenarnya, semua sudah ada frame-nya. Tidak ada yang sisa. Yang sisa tinggal merdeka. Tapi saya kira kita tidak bisa merdeka sini. Pasti tidak. Yang sisa tinggal merdeka. Lebih tinggi. Persoalannya kemana uangnya 30 triliun itu? Iya, itu memang, saya katakan tadi, kita harus objektif juga. Membangun Papua lebih mahal membangun di Jawa. Karena tingkat barang-barang pasti mahal. Tapi sudah 6 kali lipat anggarannya dibanding anggaran seorang penduduk di Jawa. Jadi sebenarnya fair juga kan. Nah, jadi uang itu tentu kita harapkan nanti mungkin bahwa jadi yang dibutuhkan sebagai dewasa ini ialah evaluasi pelaksanaan otsus. Apakah pemerintah pusat lalai memberikan peruntukan-peruntukannya dan kemudian lalai juga mengawasi pelaksanaan? Namanya otonomi itu sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah. Itu bukan hanya terjadi di Papua, terjadi di Sulawesi, terjadi di Sumatera, tingkat kemampuan di Papua. Pak Gubernur, Pak Freddy, Pak Bas tentu berusaha bekerja dengan baik. Tapi jarak antara pimpinan dan sampai ke rakyat kan jauh. Ya kan? Jadi perlu ada suatu manajemen pemerintahan yang lebih ketat lagi di Papua itu. Karena apapun yang kita bicarakan di sini, pada ujungnya apa yang saya dapat? Kesejahteraan apa? Dan itu kesejahteraan terdiri dari kombinasi kebijakan ekonomi dan kebijakan politik. Dan pelaksanaannya. Nah, itu yang sebenarnya kalau kita berbicara dialog Papua ialah dialog bagaimana evaluasi, pelaksanaan dan mengukur kekurangan, kelebihan daripada otsus itu sehingga kita perbaiki pelaksanaannya. Karena kalau kita ingin berbicara lebih panjang, tidak ada lagi yang bisa lagi kita negosiasikan dalam artian apa yang kurang. Tak lagi. Terus apa solusinya menurut Pak Yusuf Kala? Banyak hal seperti tadi saya katakan. Dibutuhkan pendidikan yang baik. Tetapi di tingkat OSUS juga 30% anggaran harus pendidikan. Lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Rata-rata nasional 30%. Itu harus ditegaskan. Dan kedua, keterbukaan untuk katakanlah sistem memperbaiki kebiasaannya dan dengan cara pemagaman. Katakan anak muda Papua dimagangkan ke perusahaan-perusahaan yang ada di luar Jawa, kemudian juga pertanian, kemudian kembali untuk lebih produktif. Itu. Sehingga dana ini tidak terfikir hanya untuk konsumsi saja, tapi lebih disampaikan untuk lebih produktif. Nah, itu baru dapat menyelesaikan kesejahteraan. Kalau kita berpikir masalahnya kesejahteraan, inti daripada otsus di situ sebenarnya, dan sudah terjamin dalam bentuk undang-undang. Semua itu. Bagaimana Bapak melihat dengan adanya penembakan yang tidak pernah berhenti dan korbannya sudah berjatuhan ya? Ya. Baik pegawai Freeport, orang biasa, ada juga orang asingnya, Ya. polisi. Jadi apa? Soal penembakan tentu bukan hanya monopoli kayak Papua kan. Di Jakarta juga ada penembakan, di Jawa Barat ada penembakan.
Namun itu juga tentu tidak bisa katakan kita ada konflik di Jawa ini, pada ada penembakan juga kan, bahwa kenapa sistematis begitu, inilah urusan keamanan untuk mencari tahunya. Kenapa itu terjadi? Ada hubungan dengan OPM? Ada saja, tapi setahu saya OPM berbeda dengan katakanlah GAM zaman dulu. GAM itu sistematis punya panglima. Kalau OPM itu terpecah belah karena luasnya daerah kan. Bahwa ada saja pasti, tetapi ya walau-walau lah ini yang kita tidak tahu tentu. Ini tugas keamanan lah untuk mencari tahu siapa itu. Tapi ini kan ada hubungannya selalu kan antar dilema ayam dan telur. Teman-teman menganggap itu tentara harus pulang. Tapi kalau kita pulangkan tentara masih banyak senjata gelap situ, bagaimana negeri ada senjata banyak tidak ada tentaranya? Itu kan bahaya juga. Kemudian ada jadi harus bersama-sama selesaikan. Senjata dicari, sebagian tentara pulang. Sama di Aceh dulu kita selesaikan seperti itu. Begitu senjata dikumpul, ya tentara sekian batalion pulang. Jadi ternyata harus ada cash and carry. Karena senjata ada, tentara tidak ada, bahaya, lebih bahaya. Jadi yang mana dulu? Kejadian Kongres Rakyat yang mendeklarasikan Presiden dan Perdana Menteri Papua, tergantung dari sisi kita melihatnya. Kalau kita melihatnya dari sisi ringan-ringan, kamu ini apa aja kalau tiba-tiba mau proklamasikan. Tapi ada juga melihatnya secara serius. Ini berbahaya. Jadi tergantung dua pandangan. Mungkin yang mengatasinya orang yang sangat serius. Kalau dulu di banyak tempat karena orang proklamasi memang melanggar, pasti semua punya alasan. Seorang mempromosikan suatu negara di negara apapun itu pasti pelanggaran. Sejauh mana potensinya? Ya pasti saja, potensinya kan ketidakpuasan. Bukan potensi kekuatan dari Kongres itu sendiri. Di Papua kan banyak kongres-kongres sejak dulu. Tapi tidak juga mempunyai suatu kekuatan yang kuat untuk merubah hal. Jadi menurut saya, ya kita tanggapi itu jangan dengan kekerasan atau itu bisa diatasi dengan suatu dialog sebenarnya. Waktu Bapak jadi Wapres, itu ada penandatanganan kesepakatan semua gejolak itu. Apa kelemahannya sekarang menurut? Waktu itu yang kita tanda tangani karena kan waktu itu perbedaan persepsi tentang Papua dan Papua Barat. Jadi lahir dulu Papua, sebenarnya kemudian lahir Papua dengan kepres saja, tapi ada undang-undangnya sudah dulu. Kemudian susahlah itu diatur, dia punya konsolidasi dua daerah itu. Sehingga otsusnya harus lewat Papua. Waktu itu saya katakan, ini semua Anda bicara kita, bicara rakyat Papua. Kenapa kita sekat-sekat dengan aturan-aturan yang tidak jelas itu? Karena itu sudah taken di sini, di depan saya, semua setuju bahwa dua Papua sama. Dan jangan ada saling di atas semua lain, tapi di atasnya ada lembaga, sehingga waktu itu kita katakan dua provinsi satu ekonomi. Jadi semua rakyat Papua mengambil manfaat, katakanlah dari Freeport, mengambil manfaat dari Tangguh, mengambil manfaat dari apapun secara bersama-sama. Tidak dipisahkan di mana dia berada. Dan aman setelah aman. Salahnya sekarang nggak aman gimana? Kita istirahat sejenak pemirsa.